Kelihatan dari matanya. Kalau senyum matanya pasti sipil ceria berarti ya. Baik anak-anak, ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa yang tidak sekolah? Pak Guru cek dulu. Siapa yang tidak sekolah anak? Ayumi. Ayumi. Ya, kemana Ayumi-nya? Ada upacara. Upacara ya. Ada suratnya? Ya, Pak Guru kan sering sampaikan ya. Gimana biasanya Pak Guru menyampaikan? Kalau izin harus menyiapkan surat. Kalau sakit boleh menyusul ya. Karena sudah sakit kan nggak mungkin bisa buat surat ya. Jadi suratnya boleh menyusul. Tapi kalau izin usahakan membuat surat. Kalau izin itu kan berencana ya. Misalnya lagi 2 hari saya nggak masuk, kan udah ada rencana ya. Berarti buat surat dari sekarang ya. Begitu. Di Ayumi ya sebenarnya izin ya. Baik. Pak Guru sudah cek kehadirannya anak Ayumi tidak sekolah karena ada upacara ya. Kemudian seperti biasa yang dapat tugas memimpin doa. Siapa yang dapat tugas memimpin doa? Ya, ayo silakan maju nak. Kebangsaan kita Indonesia Raya ya. Anak-anak bisa sambil menyimak video di depan ya. Apa sudah kelihatan dari belakang? Bisa dilihat ya videonya? Bisa diikuti ya. Nyanyinya biar kompak. Aku berdiri
ya. Sebelumnya sudah baca buku tadi ya sebelum Pak Guru sini? Sudah? Terus setiap hari Pak Guru ingatkan ya. Bagi yang laki-laki yang merasa rambutnya sudah panjang, silakan anak-anak. Ngapain tugasnya kalau rambutnya panjang bagi yang laki-laki? Cukur ya. Kalau yang perempuan diikat ya. Kalau apa namanya? Kalau yang perempuan juga dipotong 1 cm kan nggak bagus ya. Ya. Nah, silakan duduk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak, silakan duduk. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari sambungan dari materi yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya, ya. Kan sudah ya? Pertemuan sebelumnya. Gaya itu adalah interaksi atau hubungan benda dalam bentuk tarikan atau dorongan, ya. Nah, saat benda itu ditarik, itu tarikannya itu namanya gaya. Saat benda itu didorong, dorongannya itu juga dinamakan gaya. Ya, nah kita sekarang lebih lanjut mengenal apa pengaruh gaya terhadap benda, pemanfaat gaya. Ya, kita simak dalam video di depan. Ya, nah sekarang tujuan pembelajaran yang kita pelajari sekarang, anak-anak. Nah, setelah belajar ini, anak dapat menguraikan. Tahu menguraikan? Nah, menguraikan itu seperti menjelaskan dengan bahasa sendiri, gitu ya. Menguraikan pendapat, gitu ya. Anak-anak dapat menguraikan ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari dengan benar, ya. Terus yang kedua, nanti anak-anak juga dapat memanfaatkan gaya tersebut dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Bagaimana memanfaatkan gaya yang ada nanti ke dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, gitu. Ya. Nah, sekarang Pak Guru mau menampilkan video, ya. Video. Nah, sebelum menampilkan video ini ada pertanyaan di depan. Nah, pernahkah kalian memanfaatkan gaya dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak? Pernah, seperti tadi ya, gaya dorong, ya, gaya tarik. Apa contohnya gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari? Nih, apa ini? Ya, mendorong meja, bagus. Apa lagi? Ya, mendorong gerobak, boleh ya. Selain itu, gaya dorong, gaya tarik, ada juga waktu ini gaya gesek, ya. Artinya gaya yang terjadi antara gesekan dua buah benda. Contohnya apa? Anak-anak naik ya, ya, mencuci piring digesek-gesek, ya bagus. Apa lagi? Ya sama ya. Sepeda juga ya, antara roda dengan jalan. Nah, kan bergesekan, itu namanya gaya gesek. Berarti banyak pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video, ya. Nanti anak-anak setelah melihat video, anak-anak akan tahu apa pengaruh gaya terhadap benda, ya. Kemudian nanti anak-anak dapat apa manfaat gaya Pegas. Nah, ya gaya Pegas pada kehidupan sehari-hari. Dulu tadi kan baru gaya dorong, ya, manfaat gaya dorong pada kehidupan sehari-hari. Kemudian gaya gesek. Sekarang lebih ke gaya Pegasnya di materi yang sekarang. Ya, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Kelihatan ya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Di pelajaran sebelumnya. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Nah, bisa sambil dicatat anak.
menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Nah, benda diam menjadi bergerak. Benda Yang gerak ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat Sumber Belajar, Nah, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat Sumber Belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Nah, seperti tadi contohnya, sepeda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Semakin berat, semakin besar. Contoh gaya gesek yang menggunakan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, Nih, rem ini. gergaji dan kayu, Gergaji, gesek-gesek. penghapus Ya. dan tulisan. Nah, menghapus papan. Sobat Sumber Belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya tarik, ya. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senawa didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senawa didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan bentuk magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet ladang, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya pegas antara lain shockbreaker, springware, trampolin, ketapel, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi
selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Tadi jenis-jenis gaya dan manfaatnya, ya. Jadi tadi disebutkan di awal, ya. Ternyata gaya itu dapat mengubah arah benda, ya, mengubah bentuk benda. Misalnya benda berdiam menjadi bergerak. Contohnya apa? Bola yang diam, ya, ketika diberikan gaya pendorongan, bolanya akan bergerak. Jadi gaya itu mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Bisa nggak gaya itu mempengaruhi benda bergerak jadi diam? Katanya tadi bisa. Seperti ditahan, kita dioper bola, kan, kemudian ditahan bolanya, kan bola bergerak jadi diam. Nah, itu kita sudah coba di pertemuan sebelumnya. Gaya magnet juga sudah dicoba di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu gaya outdoor. Gaya outdoor apa tadi anak? Gaya berasal dari otot kalian, ya. Nah, kemudian yang gesek, gaya yang terjadi melalui gesekan dua buah benda. Seperti contohnya apa? Gergaji, ya. Orang naik sepeda, rodanya dengan jalan, ini dia. Nah, kemudian contohnya sudah juga waktu ini, ya. Ya, sudah kita praktekkan tadi. Nah, kemudian dia magnet. Ini sudah juga ujung obeng yang didekatkan dengan paku. Mau mengangkat paku dia, ya. Itu artinya ujung obengnya itu mengandung magnet. Ya, nah sekarang yang belum kita coba itu adalah gaya gas. Nah, setelah gaya gas nanti di pertemuan berikutnya mungkin gaya gravitasinya kita dalami. Ya, kita satu-satu dulu biar anak memahami semuanya, ya. Nah, tadi setelah menyimak video, anak sudah bisa menjawab yang pertama tadi, ya. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Nah, apa pengaruhnya tadi? Bisa mempengaruhi gerak benda, arah benda, kan dia. Nah, terus apa manfaat gaya pegas? Tadi kan ada yang keempat, ya. Setelah gaya keempat, ya, geser, magnet, pegas. Kan sudah tadi ditampilkan, ya. Nah, apa manfaat gaya pegas pada kehidupan sehari-hari? Nah, apa tadi? Ketapel katanya. Nah, ketapel, apa lagi? Panahan, ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Kalian tidur kan? Kasur spring mat berredu, ya. Nah, artinya ya pegas itu artinya benda elastis, ya, yang bisa ditarik akan kembali seperti semula jika dilepas, ya. Nah, itu. Nah, kita akan membuat sebuah karya, yang memanfaatkan gaya pegas. Nah, waktu ini kan sudah yang memanfaatkan gaya magnet, sudah, ya. Sekarang gilirannya yang memanfaatkan gaya pegas. Anak maunya yang memanfaatkan gaya pegas itu yang apa? Yang mau dicoba? Apakah membuat kasur? Apakah membuat shockbreaker motor? Apalagi contohnya tadi? Ketapel. Mau membuat ketapel? Mau? Siapa yang mau? Iya, biar anak tahu nanti, ya, pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketapel, ya. Tadi apa gaya pegas? Sebelum Pak Guru kasih contoh dulu cara membuat ketapel. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Nah, ayo, gaya pegas. Bisa disimak lagi catatannya. Ayo, catatannya. Pipanya juga ada yang lagi, ya. Coba buka pipanya, ada.
Baik anak-anak, jadi gaya pegas itu adalah gaya yang berasal dari benda yang elastis. Ya, contoh yang benda yang elastis apa? Karet. Karet ya kan bisa ditarik, setelah dilepas kembali ya. Itu namanya elastis. Apa lagi benda elastis? Apa? Lilin aja Pak Guru dengar apa? Lilin aja lilin apa? Hah? Ya? Angkat tangan apa? Oh, enggak ada. Ya? Trampolin. Apa itu trampolin anak? Trampolin itu apa itu? Oh, tempatan dia. Oh iya, pirnya ya. Jadi pirnya kembali dia, menggerakkan kembali dia ya. Nah, itu elastis sudah namanya. Apa lagi benda elastis? Ketapel. Karet kan ya? Ya, bagus ya. Jadi udah tahu ya. Sekarang gaya pegas itu adalah gaya yang berasal dari tarikan benda elastis ya. Itu namanya gaya pegas. Nah, sekarang seperti tadi anak-anak mau yang anak-anak sudah sepakati, suara terbanyaknya itu adalah membuat pemanfaatan gaya pegas, yaitu ketapel ya. Yang memilih ketapel tadi siapa? Angkat tangan dulu. Semua ambil ketapel nih ya. Ya baik anak-anak, sekarang kita akan coba mempraktekkan pembuatan ketapel ya. Nah, sekarang sebelum membuat ketapel, Guru akan bagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompok isi 5 orang. Nah, sebelumnya coba yang ranking 1 sampai ranking 7 maju ke depan. Coba Cynthia, maju Cynthia. Wahyu, Cynthia. Naila maju. Alika maju. Prema. Nah, sekarang Guru buat kelompok ya. Ini. Cepat. Nah, kamu. Balik berkelompok. Balik juga yang berkelompok ya. Balik ya. Ya, itu juga. Nah, ini juga balik ya. Ini juga balik. Ini ya. Itu tadi balik. Ini Pak Guru beri nama ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4. Dah? Kelompok 5, kelompok 6. Dah? Ini sana ya. Sana. Kita kembali ya. Sini. Ya, sana juga boleh depan. Ini mejanya bingung. Ya. Nah, tidak. Boleh. Baik dulu ya, ini satu. Sudah balik kan?
kelompok 6, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 7. Gak ada? Ya, masih semangat ya? Kelompok semangat. Baik, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari apa aja anak di video. Pengaruh gaya terhadap apa? Apa lagi? Manfaat gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya pegang, masuk gaya gravitasinya. Nah sekarang karena kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya dengan gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, sekarang kita fokuskan dulu di gaya tegas biar anak lebih memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kita sudah membuat kesepakatan karena maunya lebih membuat ketapel. Tidak ada yang mau membuat contoh yang lain, spring bed mungkin, speaker motor mungkin. Nah ya, jadi kita seperti membuat ketapel ya. Nah sekarang Pak Guru berikan video. Video tentang cara membuat ketapel. Nah ya, yang duduknya di depan bisa ada di sini dulu. Nah, bisa ada di sini dulu ya. Dion, Pania, simak videonya bersama ya. Nanti anak sambil membuat video, Pak Guru bagikan ke LKPD. LKPD ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Anak mencatat nanti ya apa aja yang diperlukan dalam membuat ketapel. Seperti dulu kita mengolah sampah, apa aja yang diperlukan ya. Membuat sate dulu kan mana ya, apa aja yang diperlukan kita catat ya. Nah sebelumnya Pak Guru bagikan dulu gini ya. LKPD-nya setiap kelompok dapat satu, nanti membuat. Mari kita simak videonya bersama-sama ya, sambil melihat, sambil menulis tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Ide Kreatif Sederhana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat sebuah mainan tradisional, yaitu mainan jepretan atau ketapel. Mainan ini biasa digunakan oleh anak-anak zaman dulu untuk berburu liar di pepohonan ataupun di sawah-sawah. Sebelum adanya senapan modern, cara membuatnya yang unik, kreatif, dan ekonomis menjadikan mainan ini digemari oleh anak-anak pada zaman dulu. Sebelumnya dan di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuatnya. Yuk, simak terus videonya. Pertama-tama, saya mencari dahan atau batang pohon yang bercabang buah sebagai batang ketapel ini. mana? Setelah itu, saya ukur dan potong sama rata pada dahan yang bercabang tadi. Kemudian, saya bersihkan kulit kayu pada batangnya sampai benar-benar bersih. Dibersihkan dulu ya, bersih. Amati dulu semuanya nanti tulis. Bella, tulis amati.
Setelah itu, saya buat celah pada kedua ujung dahan yang bercabang tadi sebagai tempat untuk menaruh tali karet ke tapelnya agar tidak bergeser saat digunakan. Dibersihkan, diisikan tanda ya, biar enggak ini dia, biar enggak lepas. Untuk membuat pegangan Nah, ini karet. Ini udah pegasnya ya. Nah, elastinya ini. Nah, siap dah. dan di sini saya menggunakan karet gelang dengan jumlah masing-masing 4 buah yang disimpul sambung satu sama lain sebagai tali ketapelnya. Lebih kuat ya, ya kuat. Sambung di kanan, rata ya, bersimpan. Nah, jadi sekarang cari peluru. Untuk peluru ketapelnya, Ayo buang saya peluru ya. menggunakan buah mengkudu muda yang masih kecil sebagai peluru tambang. Ya. Nah, ini dicoba sekarang ya. Manfaatkan kayak punya. Dan saatnya mencoba. Mantap kan? Mantap kan? Ya, karena Jarak yang bisa ditempuh oleh Mike. nah, jadi seperti itu tadi salah satu pemanfaatan gas dan anak-anak sebagati yaitu membuat apa yang mana itu gaya gasnya tadi? Yang mana? Yang mana? Yang ini? Ya, yang menarik ya, karena itu yang menarik kemudian dilepaskan. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru juga mempunyai sebuah ketapel. Ya, nah ini nanti anak-anak menyiapkan kayu ya, karena kayu tadi agak susah ya. Nah, ini agak tempel, apa ya, kurang rapi sedikit. Ini kan baru contoh ya. Nanti kita akan membuatnya lebih rapi ya. Nah, terus rapi si kuning ya. Nah, kemudian dapat pelurunya ini. Nah, coba kita dicoba seperti gambarnya, benar gak dia mau kembali? Kalau mau kembali berarti itu namanya benar apa?
Elastis. Ya, kayak itu kayak apa? Tegas. Coba tarik. Oh, mau kembali ya, berarti itu yang dinamakan kayak tegas. Ya. Jadi anak-anak silakan buat seperti ini, tempat pelurunya, ya, tempat peluru, karetnya, kemudian kayunya, ya. Nanti silakan dibagi diri kelompoknya, ya, bagi diri kelompoknya siapa aja yang membawa kayu, siapa yang membawa karet, siapa membawa apa namanya, tempat panah, tempat apa namanya tadi? Pelurunya, ya, saya membawa tali untuk ikat, ya. Tapi itu untuk besok anak-anak, ya. Nah sekarang kita membuat kesepakatan dulu ya, biar jelas. Nah, ini pembelajarannya ini 2 hari loh, ya. Hari sekarang ini, hari apa ini? Kamis. Nah, sekarang kita membuat rencananya saja dulu, ya. Rencana, alat dan bahan, kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat tabel seperti dulu kan biasa kita sendiri, ya. Nah, membuat langkah-langkah ya seperti langkah-langkah membuat sate dulu kan dari saya, ya. Sekarang habis membuat perencanaan, gitu ya. Membuat rencana. Nah, kemudian Jumatnya besok baru membuat tabel sampai finishing, ya. Finishing itu apa? Selesai siap dipakai, ya. Nah, jadi itu jadwalnya. Nah, hari Kamis itu yang pertama ada bahan, kemudian langkah-langkah mengerjakan tabel dan apa tujuannya membuat langkah-langkah? Biar besok tidak bingung. Oh, gimana ini, biar kayak gitu. Ya, besok kan bisa kita lihat rencananya itu. Ya, ada bayangan. Nah, sekarang Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk menulis di LKPD itu. Ya, buat alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Ya. Yang di sini ya, anak-anak ya, diskusikan dan tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan dulu, kemudian langkah-langkah. Guru kasih waktu 5 menit, nah selesai. Nanti perwakilan kelompok, ya, perwakilan kelompok, silakan mempresentasikan hasil karyanya ke depan kelas. Siapa saja boleh, ya. Sama panggilan aja boleh, ya. Namanya di LKPD boleh, nama panggilan aja boleh, ya. kayu. Saya bawa dari rumah. Karet. Saya bawa.
siapa tadi? Ya, ayo coba Pak Guru mau tampilkan satu ya, biar teman-temannya ada inspirasi. Kita dari kapan bisa dia ya. Ayo, siapa yang mau berwakilan kelompoknya? Ayo. Tepuk tangan teman-temannya. Ya, mungkin kertas didudukkan dan dikecilkan juga. Ya, nah, tepuk salut teman-teman. Ayo, siapa lagi yang mau? Nah, sekarang karena waktu sudah habis, saatnya kita memaparkan hasil karya anak-anak. Ya, ayo, siapa yang mau menampilkan? Ayo, siapa lagi yang tulis? Wahyu dah. Ya, ayo, tepuk tangan buat kelompoknya Wahyu. Siapa yang mau maju? Silakan. Wahyu. Ayo. Nah, dengarkan lagi. Anak-anak, alas sepatunya itu alas sepatu yang sudah nggak dipakai ya, jangan alas sepatu sekolahnya dipotong ya. Terus anak-anak, langkah-langkahnya tadi kan Pak Guru sudah bilang kalau buat langkah-langkah itu dari awal ya, bolongkan tadi kan terakhir bolongkan alas sepatu kemudian sambung kan gitu ya. Ya, dah, tepuk tangan buat semuanya semuanya. Salut. Ayo, siapa lagi yang mau? Tampil. Siapa yang sudah maju kelompoknya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang 2 kan? Nah, ayo. Nah, kelompok 1, siapa yang mau tampil? Ya, sama. Ya. Ayo, nah, dari yoga. Maju. Yang lain ya, apalagi yang sudah selesai dengarkan temannya ya. Caranya nah, tepuk tangan teman-temannya. Tepuk tangan. Ngomong ya belum? Nah, ayo. Tepuk tangan buat temannya. Ayo, siapa yang mau? Ya, jadi seperti itu tadi ya. Coba semuanya sekarang pakai. Nah, seperti itu tadi pembelajarannya untuk jadwal hari Kamis. Ya, proyek tadi ya. Nah, membuat rencana dan langkah-langkah. Ini dia alat dan bahan. Sudah dibagi diri kalian? Siapa yang membawa apa? Sudah dibagi? Siapa yang dapat tugas membawa kayu? Masing-masing kelompok yang membawa kayu angkat tangan. Yang membawa karet? Ya, silakan ya. Nah, sekarang anak-anak nah,
Apa yang sudah kita pelajari tadi anak-anak? Ya, kan benar-benar sudah belajar. Ya, Naila. Buat label lagi, apa lagi? Gaya, bagus. Apa lagi? Ya, ayo sini ya. Nyimak video tentang pemanfaatan gaya, bagus. Ya, jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang pemanfaatan jenis-jenis gaya. Ya, menyimak video tentang pemanfaatan gaya. Jadi ada gaya otot, geser, magnet, tegas, dan ventilasi. Ya, ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kita fokus ke tegas dulu. Ya. Nah, terus kita tadi juga sudah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda, kan gitu ya. Nah, terus kita juga sudah membuat rencana pembuatan permainan ketapel, ya. Nah, sekarang anak-anak bisa kembali ke tempat duduk untuk Pak Guru melakukan tes evaluasi. Seberapa jauh pemahamannya anak-anak tentang materi tadi, Pak Guru berikan tes, ya. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Ini sendiri-sendiri ya, untuk mengukur seberapa besar pemahamannya anak tentang materi yang sudah dipelajari, ya. Nanti super ya. Nanti soalnya Pak Guru nayangkan di di proyektor ya, di LCD. Isikan nama dan nomor absen. Itu yang penting anak. Kalau jawabannya anak benar, nanti nama gak isi kan dapat nilai ya. Itu yang penting. Biasakan identifikasi plus video. Nah, ada yang benar? Ya. Tuh. Nah lagi. Berapa lagi berapa? 1, 2, 3. Kumpulkan ke depannya, yuk, dari sana. Ya.
KPD kelompoknya kumpulkan di bawah dulu ya, kumpulkan besok sekalian ya. Besok kan kita melanjutkan yang tadi. Ya, tadi kan perencanaan, besok membuat karyanya ya. Ini kan berlanjut untuk besok. Jadi itu disimpan dulu. Ini kan buat anak-anak bekerja besok. Dengan kerja itu dengan melihat langkah-langkah yang sudah dibuat ya. Jadi hasilnya sudah bagus-bagus, tadi baru lihat ya evaluasinya. Ini kita cek bersama ya. Nah setelah itu ada juga ini jurnal refleksi siswa. Nah Pak Guru mau anak-anak menanggapi soal yang ada di kertas ini. Misalnya saya bisa menjawab pertanyaan guru tentang gaya di sekitar. Kalau bisa isi centang ya, kalau belum bisa isi centang di sini ya. Pak Guru mau melihat kemampuan anak-anak ya dari jurnal ini. Ayo bagikan, ini waktunya juga sebentar ya. Ayo bagi ya kurang dulu ya, sabar yang kurang sabar. Langsung yang sudah dapat langsung kerjakan. Oke. Yang sudah dapat langsung kerjakan. Nah, siapa yang sudah? Kita. Ya, kalau ini sudah bisa di sini centang. Kalau masih perlu belajar lagi di sini centang. Ya, Pak Guru mau lihat kemampuannya anak apakah sudah bisa apa belum sesuai dengan jurnal ini ya. Yang sudah selesai bisa kumpulkan ke depan ya. Ayo. Cepat nih ya, kasih pegang ya. Semuanya ya. Udah bisa semua berarti ini. Ada balik ya. Yang sudah dapat langsung diisi ya. Ini lembar survei anak-anak gak isi nama ya. Pak Guru mau anak-anak apakah merasa senang diajar dengan seperti tadi caranya, apakah sedih ya, silahkan diisi, dilingkari boleh, dicentang boleh gambarnya ya.
materinya kan gaya, ya. Di sini imotnya. Kalau merasa senang, pilih yang gantung, ya. Kalau merasa biasa aja, pilih yang ketawa. Merasa sedih, film pembelajaran, pilih yang ini, gitu, ya. Ya, gitu ya, cinta ya. Lingkari boleh. Ya. Iya. Baik anak-anak, jangan bawa dulu. Ayo kumpul. Ya, kita tahu oke ya, silakan kumpul. Ayo kumpulkan, yang depan. Ayo semuanya. Ya. Baik anak-anak, sudah melaksanakan pembelajaran tadi, melihat video, membuat ini, menjawab soal evaluasi juga sudah selesai, ya. Model refleksi juga sudah tadi, mengisi demo-demo video juga sudah, ya. Itu biar anak-anak merasakan dirinya anak, apakah kalian senang diajar dengan cara ini, biar Pak Guru tahu, ya. Makanya Pak Guru nggak isi nama. Kalau isi nama kan malu, kan? Oh, saya harus senang enggak gitu ya, biar berani anak mengisikan kalau saya nggak senang, biar bisa nanti pembelajarannya dibenahi lagi bagaimana yang bagus, biar anak-anak menyenangkan, ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari dari tadi? Nah, ya. Tadi kita sudah belajar apa aja, anak-anak? Tentang gaya, bagus. Apa? Ya, gaya di sekitar, bagus. Menyimak video tentang pemanfaatan gaya, ya, ya. Karena membuat ketapel, ya. Tadi sama, ya. Jadi bagus, anak-anak ya. Kita hari ini sedang menyimak video tentang cara pemanfaatan gaya dalam aktivitas sehari-hari, ya. Pemanfaatan gaya Pegas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membuat rencana pembuatan karya ketapel. Itu ketapel itu yang memanfaatkan gaya Pegas. Ya, itu diingat nanti kapan dibawa itu besok. Karena besok kan kalau kita IPAS lagi, ya. Ya, besok dibawa semua alat dan bahannya. Ya, besok kita melaksanakan apa yang anak-anak tadi rencanakan dalam langkah. Sudah semuanya paham? Jika sudah, mari kita masukkan bukunya, kita persiapan kita tanam, ya. Masukkan dulu bukunya semua. Ayo, tadi siapa yang maju memimpin doa? Ayo maju. Ya, seperti biasa, anak-anak setelah melakukan aktivitas pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah. Ya, lagu daerah apa yang kalian mau hari ini? Boleh sini ayu katanya. Ya, bisa boleh sini
menghadiri kegiatan materi ini. Nanti dapat pelajaran apa? Bahasa Inggris ya? Ya. Tasbih ya, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam merdeka. Dari salam. Namo Santi. Ya, sekarang istirahat ya. Kemudian nanti kalau sudah bel akan masuk ke kelas kembali dan mempersiapkan materi apa yang dipelajari selanjutnya ya.